menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab hanya oleh kemurahan-Nya kita semua masih boleh ada. Kita bersyukur masih ada kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan.
Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab oleh kemurahan-Mu sehingga malam hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Malam hari ini kami sehat, kami kuat, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami mulaikan ibadah kami mohon Tuhan, sucikan, kuduskan kehidupan kami semua, layakkan kami, urapi kehidupan kami, biar hidup kami berkenan kepada Tuhan. Pelayanan kami menyenangkan Tuhan, ibadah kami semua menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dari awal sampai berakhirnya ibadah kami, kehendak-Mu Roh Kudus yang jadi. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Saat Indah Ku Berhadapan Denganmu. Berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, saat berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku
puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau yang layak menerima pujian kami. Hanya Engkau yang layak menerima sembah kami. Sebab Engkau yang berkuasa di surga, di langit, di bumi. Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat keberadaan kami semua pada malam hari ini. Malam hari ini kami mau beribadah kepadamu. Kami mau memuji-muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan syukur kami dalam setiap pujian kami kepadamu Tuhan. Urapi seluruh kehidupan kami, biar hidup kami ini menyenangkan Tuhan. Ibadah kami menyenangkan Tuhan. Setiap lagu pujian yang kami persembahkan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kuasai hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Hati dan pikiran kami tertuju hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa. Segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun kami kalahkan, kami tolak ke dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menjadi bahagian kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau bersorak mengagungkan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sekali lagi kami ucapkan selamat malam untuk kita semua. Selamat kita datang ke tempat ini. Kita bersama-sama mengagungkan, memuliakan Tuhan. Bersyukur buat semua kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan tentang pujian dan syukur. Kami persembahkan tentang pujian dan syukur. Bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan tentang pujian dan syukur. Kami persembahkan tentang pujian dan syukur. Sukacita dalam hadirat Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Nyanyi soraklah, nyanyi lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Nyanyi soraklah, nyanyi lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Kami mau pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan tentang pujian dan syukur. Kami persembahkan tentang pujian dan syukur. Bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan tentang pujian. Kami persembahkan tentang pujian dan syukur. Bersukacita dalam hadirat Tuhan.
Haleluya. Bagaimana kita tidak bersuka cita. Tuhan Yesus amat baik buat saya dan saudara. Lebih daripada segalanya, Tuhan Yesus telah berkorban menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Sebentar kita akan memperingati pengorbanan Yesus Kristus lewat perjamuan kudus. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita dalam pujian kita. Kita masih mau memuji Tuhan. Kita mau katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari demi hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari demi hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Tetap berdiri. Semua mengamini kebaikan Tuhan. Haleluya. Kalau begitu, kita akan terus bernyanyi bagi Tuhan. Amin. Sepakat? Mari kita bernyanyi bagi Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menangguhkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila malah ada bersamaku, janganlah lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan Tuhan, iman dalam Yesus.
kuasa, raja dan mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan raja mulia, bila Allah bersamaku, siapa yang melawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Kita telah diberi kuasa oleh Raja Mulia untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Bahwa di dalam nama Yesus ada pengharapan, ada pemulihan, ada kekuatan, ada kedamaian. Dalam nama Yesus ada jalan keluar. Sungguh nama Yesus berkuasa atas segala-galanya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Malam hari ini kami berikan kesempatan kalau ada satu orang untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Kami berikan kesempatan kalau ada yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kemudian akan menjadi penguatan untuk kita. Kami berikan kesempatan. Atau kalau ada yang mau bernyanyi bagi Tuhan, kami berikan kesempatan. Puji Tuhan. Kalau tidak ada, kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah pedoman kita dalam menjalani hari-hari hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, agung hormat padamu.
Amin. Terima kasih. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sudah memasuki bulan yang kedua dari tahun yang berjalan, tahun 2025. Hanya anugerah Tuhan yang membuat kita ada sebagaimana ada. Ku ada sebagaimana aku ada karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita dapat memuji Tuhan, bersorak bagi Dia, itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Sebab kita menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada yang akan kita buat kecuali menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Mari segera kita buka Alkitab kita temukan pembacaan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama. Malam hari ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Allah yang kita dapat membaca firman itu di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-28. Injil Yohanes pasal 1 Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-28. Kalau kekasih sudah dapatkan, saya persilakan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menghormati firman Allah. Puji Tuhan. Saya baca ayat yang 19 kekasih, ayat 20 dan seterusnya. Nanti ayat 28 kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? 3. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. 3. Jawabnya, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. 3. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? 3. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kita baca bersama. 3. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Terima kasih, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan.
kebenaran firman Allah malam hari ini kita bacakan dan kita melihat, bahkan kita saksikan pembacaan ini tentang kesaksian Yohanes Pembaptis. Siapakah Yohanes Pembaptis itu? Adalah seorang yang mendahului kedatangan Tuhan Yesus. Dia memberitakan akan pribadi Yesus, bukan siapa-siapa yang dia beritakan. Dia tidak memberitakan salah seorang dari nabi-nabi dalam perjanjian lama, tetapi yang dia menunjuk kepada satu oknum, satu pribadi, yaitu Yesus. Dan di dalam ayat yang ke-19 dikatakan bahwa dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Haleluya. Ada utusan dari Yerusalem, yaitu utusan dari orang-orang Yahudi yang dikatakan adalah ada imam, ada orang-orang Lewi untuk menanyakan siapa dia, siapakah Yohanes Pembaptis itu. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita baca, di dalam ayat 20 dia katakan ia mengaku dan tidak berdusta, katanya aku bukan Mesias. Orang banyak beranggapan bahwa Yohanes Pembaptis itulah Mesias. Tetapi sesungguhnya dikatakan ketika ada utusan-utusan, baik itu imam dan orang-orang Lewi datang dari Yerusalem untuk menanyakan kepada Yohanes, siapakah engkau? Dia katakan dia tidak berdusta. Dia tidak berdusta, berarti dia mengatakan sesuatu yang benar. Dan kiranya ini pun dapat memotivasi kita sebagai orang percaya, apakah anak-anak ataukah orang muda ataukah orang tua, memotivasi kita untuk berkata benar, tidak berdusta. Haleluya. Jangan kita main kong kali kong, tapi kita harus berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Sebab lebih dari itu kata firman Allah dosa. Dan Yohanes telah mengakui keadaannya, kendati pun dia mendahului kedatangan daripada Mesias. Dia memberitakan tentang nama Yesus, memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, di dalam ayat yang ke-20 tadi, ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Perkiraan dan tanggapan orang banyak bahwa Yohanes adalah Mesias itu. Tetapi dia sendiri berkata, aku bukan Mesias. Dan mereka berkata lagi, apakah engkau seorang nabi? Nabi Elia? Dia bilang tidak. Atau salah seorang dari nabi-nabi yang lain. Dia katakan tidak. Dia tidak berdusta. Dia mengatakan yang sebenarnya. Ayat yang ke-21. Dan mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Beberapa kali Yohanes Pembaptis ditanyai, tetapi dia menjawab yang sebenarnya. Dia tidak berdusta. Haleluya. Ayat 23, 22. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Ayat 23. Jawabnya, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Haleluya. Di dalam kitab Nabi Yesaya 40 di situ kita membaca bagaimana
Dikatakan ada suara yang berseru-seru di padang belantara. Luruskanlah jalan Tuhan. Kiranya yang bengkok-bengkok itu diluruskan. Yang berlobang ditimbun. Kekasih di dalam Tuhan. Sungguh kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak akan dapat berbelit-belit di dalam hidup kita. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita dapat mengatakan yang sesungguhnya, mengatakan yang sebenarnya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah yang kita saksikan dan itulah yang kita katakan. Seperti kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa orang dari imam-imam dan orang Lewi datang bertanya, apakah engkau seorang nabi? Yang tidak. Apakah engkau seorang nabi? Tidak. Dan siapakah kau sebenarnya? Dia katakan, akulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Haleluya. Luruskanlah jalan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan menghendaki supaya jalan hidup kita dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Kita tidak berjalan bengkak-bengkok, berbelit-belit, tetapi kita berjalan pada jalan yang lurus, jalan yang sebenarnya, jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengapa? Alkitab katakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi akhirnya menuju kepada maut. Berhati-hatilah kita di dalam perjalanan hidup kita. Hidup di tengah-tengah dunia yang sukar dan sulit. Banyak godaan dari kuasa kegelapan. Iblis selalu mengintip. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, 3 kali iblis gagal untuk mencobai Yesus. Yesus hanya menjawab, ada tertulis. Berarti ada firman yang mengatakan selamanya pencobaan itu ditangkis dengan ada firman. Sebab itu kita sebagai orang percaya, milikilah firman di dalam hidup kita. Sehingga ketika serangan-serangan daripada iblis, kita hanya menang karena firman-Nya ada di dalam hati kita. Yohanes Pembaptis dikatakan, dia berkata, aku hanya suara. Aku adalah suara yang berseru-seru di padang belantara. Siapa yang lihat suara? Suara tidak dapat dilihat, tetapi suara dapat didengar. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang kita dapat banggakan dalam hidup ini. Keberhasilan tidak, kita tidak dapat membanggakan hal itu. Kita hanya dapat bersyukur kepada Tuhan kalau kita sukses, kalau kita berhasil, kalau kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Tetapi lebih dari semuanya, hanya ucapan syukur yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Dan di dalam ayat-ayat yang kita baca, lompat di dalam ayat yang ke-29. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Tidak ada seorang manusia di bawah kolong langit ini, dia seorang pejabat tinggi sekalipun, tidak akan dapat menghapus dosa manusia. Hanya Yesus Kristus anak Allah yang hidup. Dia adalah anak domba Allah yang sudah tersembelih bagi saudara dan saya. Sehingga kita dapat memuji Tuhan. Kita dapat berterima kasih kepada Tuhan karena korban daripada Yesus Kristus. Alkitab katakan bahwa kamu sudah dibeli dengan harga yang tunai. Harga saya tidak dibon. Harga kita dibayar tuntas oleh Tuhan. Dibayar dengan tunai. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan.
hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah miliknya Tuhan. Dan hidup ini yang sudah dibeli oleh Tuhan, kita harus pakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita membeli sesuatu di toko atau di pasar, tentunya bukan lagi penjual yang memiliki barang itu, tetapi barang yang kita beli itu adalah milik kita. Itulah sebabnya kalau Yesus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, di situ dikatakan, kamu sudah dibeli dengan harga yang tunai. Sebab itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Hidup ini sudah dibeli dengan harga yang tunai. Harganya bukan emas dan perak, tetapi harganya adalah darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Itulah sebabnya Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Mari biar pandangan kita hanya kepada Yesus Kristus yang sudah tersalib, yang sudah dikorbankan oleh segala dosa dan pelanggaran kita. Hingga kita dapat menyadari betapa indah dan betapa berharganya kehidupan kita yang sudah dibeli bukan dengan emas dan perak. Harga kita bukan emas dan perak. Kita baca di dalam 1 Petrus, di situ dikatakan harganya adalah darah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Haleluya, itulah harga penebusan saudara dan saya. Sebab itu jangan kita rusakkan hidup yang sudah dibeli oleh Tuhan. Tubuh kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat 16, di situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah dan roh Allah diam di dalamnya. Barang siapa yang merusak rumah Allah, ia akan dibinasakan. Haleluya. Jangan rusakkan rumah rohani kita, rumah pribadi kita ini, yaitulah hidup ini adalah rumah Tuhan. Jangan kita kotori, jangan kita rusakkan dengan segala keinginan daging yang akan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Tetapi hiduplah, pelihara hidup di dalam kesucian dan di dalam kekudusan. Alkitab katakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Tidak pandang bulu apakah hamba Tuhan ataukah semua pelayan-pelayan. Tuhan minta, kuduslah kamu karena aku kudus. Mengapa? Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat. Sebabnya mari bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Dalam setiap tingkah laku, langkah hidup kita, biarlah itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu dan kita bertindak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Yohanes Pembaptis ketika didatangi dan mereka bertanya, kalau engkau bukan Mesias, mengapa engkau membaptis? Dia katakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang kemudian. Siapa itu dia? Yaitu Yesus. Dikatakan, dia yang akan datang kemudian daripadaku, ia akan membaptis kamu di dalam roh. Haleluya. Dia, Yesus adalah pembaptis Roh Kudus. Sebab itu mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, siapkan jiwa kita untuk menerima baptisan Roh Kudus. Sebab apa? Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 dikatakan, jangan kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu. Ini merupakan suatu keharusan bagi seorang yang percaya kepada Yesus. Jangan mabuk anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Mengapa kita harus penuh? Diwajibkan untuk penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kita.
membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Dia akan menuntun kita dan membimbing kita kepada kebenaran. Tidak akan membawa kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus ada dalam hati kita, Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Sebab itu mari jangan kita merasa puas dengan kekristenan kita. Jangan kita bangga kalau kita menjadi orang Pantekosta. Tetapi adakah kuasa itu ada di dalam hati kita? Pujian kita tadi, ku diberi kuasa. Kita sudah diberi kuasa. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kamu akan memperoleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Mari kita pegang janji ini. Ketika Roh Kudus turun atas kita, kita akan memiliki kuasa. Kuasa untuk dapat bersaksi, kuasa untuk dapat memuliakan Tuhan, dan hidup ini dapat menjadi berkat bagi orang lain. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kiranya pandangan kita bukan kepada siapa-siapa, tapi pandangan kita hanya kepada Yesus Kristus. Dan Alkitab katakan, ketika kita meninggikan Yesus di dalam kehidupan kita, Dia akan menarik orang untuk datang kepadanya, percaya kepadanya. Dan saya percaya kita semua berdoa agar banyak orang yang percaya kepada Yesus. Tapi satu hal, tinggikanlah Yesus di dalam hidupmu. Baik pribadi-pribadi kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam apapun yang kita kerjakan, biarlah Yesus yang kita tinggikan, maka Dia akan memberkati hidup kita. Ada damai, ada sejahtera dalam hidup kita. Kita tidak akan merasa tertuduh dari iblis, karena iblis itu adalah pendakwa yang selalu mendakwa kita. Ketika kita melakukan hal yang tidak terpuji, ketahui iblis selalu mendakwa. Ketika kita tidak mengakuinya di hadapan Tuhan, dia akan mendakwa kita. Kemanapun kita jalan, oh kau begini, kau begini. Tetapi ketika kita berdosa dan kita akui, kita tinggalkan, Tuhan akan memberikan kita belas kasihan. Sebab Alkitab katakan bahwa siapa yang menyembunyikan pelanggarannya, menyembunyikan dosanya, tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakui dan tinggalkan, jadi akui tidak sekedar kita akui, tapi harus ditinggalkan. Artinya bertobat, berpaling dari hal itu, lalu hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga pandangan rohani kita hanya kepada Yesus. Dia yang sudah menjadi korban di atas kayu salib. Darahnya sudah tercurah untuk menebus salah dan menebus dosa kita. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah ini. Nanti pun Yohanes Pembaptis adalah seorang yang Tuhan pakai, tetapi dia tidak membanggakan itu, tetapi dia hanya meninggikan Yesus. Dia hanya menunjuk kepada pribadi, yaitulah Yesus, sehingga dikatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa saya. Dan kalau kita menyadari ini, tentunya kita akan berhati-hati di dalam kehidupan ini, sehingga hidup ini senantiasa layak di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah malam hari ini. Dan sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan menyanyikan satu pujian. Kemudian saya serahkan pelayanan selanjutnya kepada Pendeta Max untuk mengadakan perjamuan kudus. Haleluya.
Puji Tuhan, kita aminkan firman Tuhan. Yohanes Pembaptis hanya sebuah suara ya, yang berseru-seru di padang gurun. Artinya Yohanes hanya alat di dalam tangan Tuhan. Yohanes Pembaptis bisa saja berkata iya terhadap pertanyaan dari para imam dan para orang-orang Lewi. Bisa saja Yohanes berkata iya, tetapi dia tidak mau mengambil kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu malam hari ini, biarlah kita angkat hati, kita tinggikan Tuhan di atas segala-galanya. Biarlah hanya nama Yesus, hanya nama Tuhanlah yang kita tinggikan malam hari ini. Kita semua hanya alat di dalam tangan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak ada apa-apanya saya dan saudara. Sebab itu, mari kita berseru kepada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terlebih lagi malam hari ini Tuhan izinkan, perkenankan kita untuk menerima tubuh dan darahnya lewat perjamuan kudus. Siapkan hatimu, siapkan seluruh hidupmu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sambil kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian pada satu bukit. Haleluya. Pada saat para diaken siapkan meja perjamuan. Jauh dari sini kulihat salibnya berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu. Cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Mari dari awal nyanyikan pujian ini. Pada satu bukit jauh dari sini, Kulihat salibnya berdiri. Haleluya. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku datang pada salib itu. Mari dengan iman datang kepada
pada salib itu. Ku datang pada salib. Haleluya, haleluya. Kami merendahkan hati di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengingat cinta-Mu, kami mengingat kasih-Mu yang besar bagi kami, pengorbanan-Mu di atas salib. Haleluya. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya, 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 haleluya. Lihatlah anak domba Allah yang datang untuk menghapus dosa-dosa umat manusia. Dosaku dan dosamu telah diampuni oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Syukuri, syukuri, berterima kasihlah untuk pengorbanan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Penyakit kitalah yang ditanggungnya, baik penyakit fisik kita, penyakit psikis kita, penyakit rohani kita ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Syukuri itu, berterima kasihlah untuk pengorbanan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini seberapa banyak kami yang hadir, orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Setelahnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Malam hari ini Engkau perkenankan kami kembali Tuhan, untuk mengingat, merenungkan, merefleksikan akan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lampau. Engkau mau mati bagi kami, menebus setiap kami dari segala dosa-dosa kami, supaya kami yang harusnya binasa, dihukum mati, tetapi Engkau menggantikan itu di atas kayu salib. Engkau mau mati bagi kami Bapa, supaya kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami semua, baik kami hamba-Mu, para pelayan-pelayan perjamuan kudus, umat-umat Tuhan yang hadir malam hari ini, layakkan kami semua Tuhan, supaya ketika tubuh dan darah Tuhan kami ambil, kami akui ini sebagai tubuh dan darah Tuhan, sehingga kami memperoleh kekuatan, kesembuhan, kami dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Siaplah kami menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Nyanyikan pujian ini dari awal. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salibnya berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Dari awal pujian ini, ada satu bukit jauh dari sini, kulihat salibnya berdiri.
dosa besar. Di sana Tuhan telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku lihat cintanya Tuhanku. Saudara yang sudah mendapatkan tubuh dan darah Tuhan bisa bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Ya, sana ku dapat, ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Dari awal pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salibnya berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Haleluya, haleluya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Haleluya, haleluya. Cintanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya. Tubuh dan darah Tuhan sudah ada pada tangan kita masing-masing. Mari mengucap syukurlah untuk kelayakan daripada Tuhan. Menerima bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Siapakah saya? Siapakah kita? Kita tidak ada apa-apanya. Kita binasa tanpa Tuhan. Sebab itu bersyukur, berterima kasihlah. Oleh pengampunan Yesus di atas kayu saliblah saya dan saudara hidup. Kita yang mati rohani dihidupkan rohani kita oleh Tuhan. Oleh kematiannya, oleh kebangkitannya, dan oleh Roh Kudusnya yang dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Mari engkau angkat tubuh Tuhan melebihi kepalamu.
sambil engkau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, kita meninggikan tubuh Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan. Dengan iman, mari kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Haleluya, haleluya. Angkat cawan perjanjian baru yang dimeteraikan di dalam darah anak domba, yaitu darah Yesus Kristus. Darah yang tak bercacat, darah yang tak bernoda. Dia kudus, darah itu. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk darah penebusan dosa-dosa kami. Darah yang menyembuhkan kami. Darah yang telah menyelamatkan kami. Mari dengan iman kita minum darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Apapun pergumulanmu malam hari ini, dengan iman, dengan engkau percaya ada kuasa di dalam darah Yesus, ada kuasa di dalam tubuh Yesus. Haleluya, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa
bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami Bapa. Kami percaya dengan iman kami disembuhkan Tuhan. Kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami diberi semangat oleh Tuhan. Roh yang menyala-nyala Tuhan, Engkau taruh dalam hati kami masing-masing umat-umat-Mu Bapa. Dan semangat yang ada, kami terus melayani Tuhan. Kami terus mengikut Engkau, percaya kepadamu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Segala kemuliaan, hormat, pengagungan hanya layak bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk firman kebenaran yang kami sudah baca renungkan pada malam hari ini. Materaikan di tanah hati kami yang terbaik, sehingga firman Tuhan ini akan berakar. Firman Tuhan ini akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah untuk kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak sekolah minggu, bahkan bayi-bayi yang ada dalam kandungan. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah oleh Tuhan keberadaan kami malam hari ini. Tuhan mengenal setiap kami Bapa, dan Tuhan, kerinduan kami untuk tetap melekat dengan Engkau, percaya kepada Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Lanjut dari ibadah kami, kami akan memberikan korban persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu atas anugerah, atas kebaikan dan kemurahan, dan sebagai Tuhan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Dengan syukur kami akan lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. 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 Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Amin, amin, amin. Yang bertugas membawa tambur persilakan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengharapan.
Tuhan, kita akan mendengarkan jadwal kegiatan kita sepanjang minggu ini. Hari Senin sampai Sabtu pukul 18.30 ada doa dan puasa di tempat ini. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, boleh mengambil bahagian di dalamnya. Kita sama-sama berdoa, bersama-sama beribadah memuji Tuhan di tempat ini. Hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian di hari Jumat setelah doa ada latihan untuk ibadah raya pertama. Dan latihan untuk ibadah raya kedua setelah ibadah raya pertama. Dan hari Minggu seperti biasa ibadah raya pertama pukul 8.30 dan ibadah raya kedua pukul 18.30. Untuk pelayan-pelayan nanti di share di grup. Dan terkait jadwal karena dalam doa sepekan ini ada dibagi untuk setiap jemaat untuk setelah ibadah ada makan-makan snack, doa buka puasa. Jadi nanti jadwalnya di share di grup. Ternyata jadwalnya sudah jadi. Saya bacakan. Hari Senin 3 Februari 2025. Nama keluarga yang akan membawa makanan snack. Keluarga Bapak Hans Muntuan, keluarga Bapak Binton Sihombing, keluarga Bapak Medi, keluarga Bapak Herman Suyanto, dan Ibu Mariones. Ini untuk hari Senin. Kemudian hari Selasa Oma Gembala, Ibu Jenesra, keluarga Bapak Soni Situmeang, dan keluarga Bapak Yonas. Hari Rabu keluarga Natalianus Tombi, keluarga Bapak Musa Satu, keluarga Bapak Jumianto, dan keluarga Justinus Yepma. Hari Kamis Oma Nakamura, keluarga Uhat Sibuea, keluarga Bapak Pendeta Max Kailem, keluarga Bapak Aris Redi, dan keluarga Bapak Edison Lisan. Kemudian hari Jumat ada keluarga Bapak Herman Bahar, keluarga Bapak Ignatius Ismai, keluarga Bapak Teddy Musialu, keluarga Bapak Immanuel Sondak, dan keluarga Bapak Petrus. Hari Sabtu keluarga Bapak Barnabas, keluarga Bapak Daniel Sihaan, keluarga Otniel, dan keluarga Gusti Sariang. Demikian jadwal ini, nanti selanjutnya akan di-share di grup untuk mengingatkan. Tuhan Yesus menolong kita dalam menjalani doa sepekan ini. Puji Tuhan, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian hormat bagi Allah Bapa, dan Ibu Gembala akan menutup kita dalam doa. Sama-sama kita bangkit berdiri. Hormat bagi Allah Bapa.
Engkau yang layak menerima pujian dan syukur Amin. kami. Malam ini kami telah berbakti kepada Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang hadir malam hari ini. Bahkan yang tidak hadir karena sakit. Kami percaya tangan Tuhan terulur untuk menjamah dan mencapai tubuh yang sakit. Sehingga di dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Semua yang hadir telah diberkati oleh Tuhan. Setiap korban persembahan bahkan milik-Mu yang dikembalikan, Tuhan kiranya tilik lipat gandakan apa yang tinggal pada umat-Mu. Diberkati dalam usaha, diberkati dalam tugas, diberkati dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah, sertai umat-Mu kembali ke rumah. Bahkan kiranya di sepanjang malam ini Tuhan menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggui kami. Kami akan beristirahat dengan ketenangan. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh sehat kuat, kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Ampuni segala kekurangan, salah dosa yang Engkau dapatkan dalam kami. Sempurnakan apa yang kami lakukan malam hari ini menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam rohnya yang kudus akan menyertai dan membimbing kita terus kepada seluruh kebenarannya mulai malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diberi kuasa.